Bagi yang mau tahu, simak video berikut ini. Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Apa yang paling dibutuhkan makhluk hidup di bumi selain udara? Yap, air. Bahkan sekitar 70% dari tubuh kita tersusun dari air. Makanya kita butuh minum minimal 2 liter per hari supaya kebutuhan cairan kita terpenuhi. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kita juga perlu yang namanya air. Misalnya untuk mandi, memasak, mencuci, dan sebagainya. Segitu pentingnya air dalam kehidupan kita. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah berapa banyak air yang kita habiskan dalam sehari? Kalau kita hitung secara kasar ya, buat minum aja satu orang minimal 2 liter. Dikali dengan bermiliaran jumlah penduduk di bumi. Belum lagi ditambah kebutuhan air yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan kegiatan lainnya. Banyak banget gak sih? Tapi kenapa ya air di bumi gak pernah habis? Ada yang tahu jawabannya? Sebenarnya ada beberapa poin yang melatar belakangi hal ini loh. Bagi yang mau tahu, simak video berikut ini. Air merupakan energi terbarukan. Alasan pertama, air di bumi gak pernah habis karena air merupakan salah satu energi terbarukan. Apa sih energi terbarukan itu? Energi terbarukan adalah sumber energi alam yang dapat digunakan secara bebas, bisa diperbarui secara terus-menerus dan gak terbatas jumlahnya. Ya, kalau kita lihat, bumi punya banyak sekali lautan. Jadi, gak heran kalau ada yang bilang 2/3 permukaan bumi diliputi oleh air. Makanya, jumlah air di bumi itu gak terbatas. Selain itu, air gak akan pernah habis karena bisa diperbarui jumlahnya melalui daur air. Nah, untuk lebih jelasnya, simak poin berikutnya. Adanya daur air. Menurut seorang vulkanologis asal Amerika bernama Jim Webster, bumi sangatlah efisien dalam menyimpan air dalam jumlah yang besar. Hal tersebut dikarenakan adanya air atau siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi merupakan rangkaian atau tahapan yang dilalui air dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus hidrologi dimulai dari proses penguapan, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan terakhir infiltrasi. Yang pertama, penguapan, evaporasi. Penguapan adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Dalam proses ini, air yang ada di bumi mengalami penguapan ke udara karena mendapat panas dari matahari. Yang kedua, kondensasi. Setelah air menguap ke udara, maka air tersebut mengalami proses kondensasi atau penggumpalan. Loh, menggumpal menjadi apa? Nih jawabannya, menjadi awan ya guys. Yang ketiga, presipitasi. Awan yang terbentuk lama-kelamaan akan mencapai titik jenuh dan jatuh ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut sebagai hujan. Nah, proses ini kita sebut sebagai presipitasi. Tapi, untuk beberapa kondisi tertentu, awan bisa turun ke bumi dalam bentuk salju. Ini biasanya dipengaruhi oleh cuaca dan iklim juga. Dan yang terakhir, infiltrasi. Air yang jatuh ke bumi akan mengalami infiltrasi atau terserap oleh pori-pori tanah. Nah, dari sini air akan mengalir kembali ke laut dan proses daur air akan terulang kembali.
Nah, itu dia proses daur air yang terjadi berulang-ulang. Pantas aja ya air nggak habis-habis. Mungkin cukup sampai sini saja untuk konten saya. Bila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, kalian bisa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.